Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li telah membangun ruang pemurnian alat di kediaman gua barunya. Setelah meletakkan batasan penyembunyian lain, dia membawa kristal halus dan susu roh segudang tahun ke dalam formasi sebelum menutup pintu kamar dengan rapat. Operasi lain di kediaman gua diurus dengan lancar oleh boneka kera besar yang dia tinggalkan di luar sementara dia tetap di pengasingan. Setahun telah berlalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gemuruh besar tiba-tiba bergema di seluruh kediaman gua, disertai dengan gempa bumi yang terus-menerus. Selain itu, gulungan samar guntur yang keras bisa terdengar dari luar. Gulungan guntur semakin keras seolah-olah seluruh pulau diselimuti badai dahsyat. Dengan bunyi gedebuk teredam, pintu ruang pemurnian alat terbuka. Han Li melompat keluar dari ruangan dengan ekspresi dingin, kebingungan terlihat jelas di matanya. Setelah mendengar gemuruh besar di luar kediaman guanya, dia tiba-tiba menamparkan tangannya ke kantong roh di pinggangnya, menyebabkan seberkas cahaya kuning muncul. Itu berputar di udara sebelum mendarat di telapak tangannya. Itu adalah bendera formasi kuning pucat sepanjang 1 meter dengan beberapa karakter jimat yang disulam di atasnya. Han Li meludahkan awan ki biru ke bendera, menyebabkan bendera itu bersinar dengan cahaya kuning. Saat kilatan dingin berkedip dari mata Han Li, bendera itu melesat ke bumi dengan jentikan pergelangan tangannya. Bendera formasi digali ke bumi dalam sekejap mata dan menghilang dari pandangan. Dengan mantra teredam dari mulut Han Li, pemandangan menakjubkan lainnya terjadi. Saat Han Li melanjutkan mantranya, tanah dan dinding mulai bersinar dengan cahaya keemasan seolah-olah mereka terdiri dari emas mentah. Pada saat yang sama, gulungan guntur yang gemetar dan menakutkan tiba-tiba berhenti, semuanya kembali normal. Ketika Han Li melihat ini, ekspresinya santai. Namun, kebingungan di matanya belum hilang. Dia kemudian terbang keluar dari kediaman guanya dalam seberkas cahaya biru menuju langit. Sesaat kemudian, Han Li mengambang di atas pulau kecil itu. Meskipun diselimuti oleh penghalang kabut, pandangannya tidak terhalang sama sekali karena kabut itu adalah hasil dari mantra formasinya sendiri. Adegan di depannya menyebabkan ekspresinya berubah beberapa kali. Berkat mantra formasi yang dia tempatkan di pegunungan dan tempat tinggal guanya, mereka sebagian besar tidak terluka. Namun, area di luar mantra formasi masih mengerang karena getaran yang berkelanjutan. Tidak hanya bukit-bukit dan massa tanah tinggi lainnya yang pecah menjadi debu dengan retakan besar mulai muncul di seluruh pulau, tetapi vegetasi telah terlipat ke bumi karena gempa yang hebat juga. Tapi itu saja tidak cukup untuk membuat Han Li bingung. Ada juga gelombang badai yang tiba-tiba melonjak di sekitar pulau. Gelombang setinggi 400 meter terus-menerus menerjang pulau dan menghanyutkan bumi, mengubah hampir setengah pulau menjadi danau dan rawa-rawa. Melewati kabut lautan luas ke arah ombak besar, ada geraman mengerikan yang dimasukkan di antara gulungan guntur seolah-olah binatang buas sedang meronta-ronta dengan marah. Setiap aumannya segera diikuti oleh guntur dan gelombang besar. Melihat ke arah ombak besar, Han Li berpikir, mungkinkah binatang iblis tingkat tinggi membuat kekacauan di dekatnya? Dari adegan yang menghancurkan bumi, sudah pasti itu adalah binatang iblis yang memiliki tubuh besar. Dengan pemikiran itu, rasa ingin tahu Han Li meningkat. Setelah bergumam untuk sesaat, dia menyelimuti dirinya dalam cahaya biru dan terbang langsung ke kabut menuju arah raungan. Karena takut terlihat, Han Li menahan ki-nya dan meredupkan pancaran auranya hingga tidak terlihat lagi. Dalam sekejap, tidak ada lagi jejaknya. Setelah terbang ke kabut laut,
Han Li berhasil menemukan tujuannya dengan sekali pandang. Di dekatnya, ada binatang iblis besar yang meronta-ronta. Meskipun dia sudah mengantisipasi ini, Han Li menarik napas ketakutan karena ukurannya. Raksasa ini adalah binatang iblis tipe kura-kura pertama yang pernah dia lihat. Tubuhnya membentang sekitar 3 km di daerah itu dan seolah-olah ada gunung besar yang mengambang di lautan. Cangkangnya hitam pekat dan memiliki kaki besar seperti pilar. Itu juga memiliki ekor perak sepanjang 300 meter yang terus-menerus menyapu laut terdekat. Dengan kepala naga banjir biru, kura-kura meraung ke arah langit. Setiap aumannya, ombak besar dan angin putih iblis menyebar keluar dari tubuhnya, benar-benar menyelimuti laut dalam ledakan yang berkelanjutan. Tapi yang paling mengejutkan Han Li bukanlah ini, melainkan awan hitam pekat yang diraung kura-kura pada jarak puluhan ribu mil di langit, petir yang tumpang tindih dan padat menghantam dari langit hitam untuk membentuk jaring petir yang menakutkan di sekitar kura-kura iblis, terus-menerus menyerangnya. Kura-kura mengandalkan ombak besar dan angin iblis untuk secara paksa memblokir sambaran petir surgawi. Meskipun berhasil, itu menjadi semakin ganas saat rentetan terus berlanjut, secara bertahap mengubah mata hijau zamrudnya menjadi merah. Kesengsaraan metamorfosis. Han Li bergumam dengan ekspresi bingung. Kesengsaraan metamorfosis adalah kesengsaraan petir surgawi yang dialami semua binatang iblis ketika mereka naik dari kelas 7 ke kelas 8. Setelah mengalami kesengsaraan ini, binatang iblis akan dapat melepaskan bentuk binatangnya dan berubah menjadi bentuk yang lebih mirip manusia. Dan ketika kultivasi mereka tumbuh lebih dalam, demikian pula intensitas transformasi mereka. Dikatakan bahwa ketika binatang iblis mencapai kelas 10, mereka benar-benar tidak bisa dibedakan dari manusia. Meskipun Han Li telah menemukan informasi ini berkali-kali di slip batu giok, dia sekarang menyaksikan pemandangan itu dengan matanya sendiri. Dia tidak tahu apakah dia harus menganggap dirinya beruntung atau tidak. Penampilannya bisa dianggap beruntung karena menjawab keraguan Han Li tentang apakah binatang iblis kelas 8 tinggal di dekat pulau kedalaman menakjubkan. Ini memberinya harapan untuk menemukan daun embun 1000 nanti. Sayangnya, setelah kesengsaraannya, binatang iblis itu kemungkinan akan mendirikan sarangnya di air terdekat. Han Li tidak tertarik menjadi tetangga dengan binatang iblis kelas 8. Ini mungkin binatang iblis kelas 8 yang baru saja naik, tapi masih akan cukup sulit bagi Han Li untuk menghindari perhatiannya. Itu masih tidak dapat menemukan tempat tinggal guanya sementara itu adalah binatang iblis kelas 7. Tetapi setelah mencapai kelas 8, indera spiritualnya yang diperkuat akan menimbulkan masalah. Mungkin suatu hari, kura-kura iblis akan tiba di kediaman guanya. Ketika datang untuk menegakkan wilayah mereka sendiri, binatang iblis kelas tinggi tidak benar-benar dikenal lunak. Mungkinkah saya harus membuang kediaman gua saya setelah baru saja mendirikannya? Han Li dengan bingung berpikir. Pedang terbang yang ada di tubuhnya mulai bergetar karena kegembiraan. Pada saat dia dipaksa keluar dari pengasingan, dia sudah selesai melunakkan 72 pedang penghangat awan bambu dengan kristal halus. Jauh lebih sulit untuk memproses kristal halus daripada yang dia perkirakan. Perkiraan aslinya setengah tahun sebenarnya telah membentang menjadi hampir 1 tahun penuh. Setelah itu selesai, Han Li memutuskan untuk mengambil keuntungan dari pengasingan yang berkelanjutan untuk secara khusus meredam pedang terbangnya. Jika bukan karena gangguan dari binatang iblis, dia mungkin akan menghabiskan beberapa bulan lagi di pengasingan. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk meluncurkan serangan mendadak sementara origin ki-nya masih sangat rusak setelah menyelesaikan kesusahannya.
Jika saya bisa membunuhnya, itu akan menjadi penyebab kegembiraan, tetapi jika saya gagal, saya harus meninggalkan pulau itu. Dengan pemikiran itu, hati Han Li menjadi tegang. Tapi sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya menolak gagasan itu. Bahkan ketika sangat lemah, dia masih tidak akan terbukti menjadi lawan dari binatang iblis kelas 8. Han Li tidak tahu persis seberapa kuat binatang iblis kelas 8, tetapi dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan yang menghancurkan bumi dari kemampuan ilahi para pembudidaya Nas Chen Sol. Dengan bahaya yang begitu besar, akan lebih baik untuk berkemas dan pergi. Sayangnya, kumbang pemakan emasnya sedang bertelur. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi jika dia membawanya ke dalam kantong penyimpanannya, tapi dia tidak punya banyak pilihan. Han Li menyaksikan kilatan petir di tubuh kura-kura besar itu dan menghela nafas sebelum kembali ke kediaman guanya. Han Li tidak ingin menunggu binatang iblis itu menyelesaikan kesengsaraannya dan menemukannya bersembunyi. Itu akan benar-benar bencana. Tapi tepat ketika Han Li berbalik, serangkaian peluit tajam datang dari seberang cakrawala, disertai dengan kedipan cahaya keemasan. Kemudian dari cakrawala yang berlawanan, desahan angin menyebar ke seluruh langit, memberi jalan bagi seberkas cahaya merah yang terbang. Ketika Han Li melihat ini, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Tapi sebelum dia bisa menjawab, gangguan besar di laut muncul dari dekat kura-kura besar itu. Beberapa puluh pilar api tebal keluar dari laut, dan air laut mulai naik dengan cepat seolah-olah sesuatu yang besar muncul dari laut. Han Li sangat terkejut dengan ini dan buru-buru menembak untuk menyembunyikan dirinya sebelum menonton adegan itu dengan takjub. Dengan kilatan cahaya biru, seekor binatang merah besar muncul dari ombak yang terbelah. Setelah mengungkapkan dirinya sendiri, ia melepaskan meringkuk seperti kuda dengan volume yang mengerikan, membuat telinga Han Li berdengung. Tertegun, Han Li hampir jatuh dari langit. Dia buru-buru melepaskan kekuatan sihir untuk menstabilkan dirinya. Saat dia dengan cepat mengedarkan seni pengembangan hebatnya ke seluruh tubuhnya, Han Li menatap binatang iblis aneh itu dengan wajah pucat penuh kekaguman. Naga banjir liar, Han Li dalam hati berteriak dengan ekspresi ketakutan. Binatang iblis merah tua ini memiliki tubuh yang membentang hingga 400 meter dan tampak mirip dengan naga banjir tinta yang pernah dia lihat sebelumnya. Lebih jauh lagi, itu adalah salah satu jenis naga banjir yang paling menakutkan di antara jenisnya. Dilihat dari esensi beku yang ditampilkan oleh cahaya yang berkeliaran di sisik merahnya, itu tampaknya adalah binatang iblis kelas 8 yang asli. Binatang iblis itu mengeluarkan tekanan yang hanya dialami Han Li dari para pembudidaya Nas Chen Sol. Naga banjir adalah salah satu dari sedikit binatang iblis purba yang tersisa di dunia ini sejak zaman kuno. Tidak hanya binatang iblis ini berkultivasi jauh lebih cepat daripada yang lain, tetapi kekuatan sihir mereka juga akan jauh melebihi binatang iblis lain dengan peringkat yang sama. Bukan tidak mungkin bagi naga banjir bahkan untuk mengalahkan lawan yang kelasnya lebih tinggi. Jika apa yang dikatakan catatan kuno itu benar, maka naga banjir kelas 8 seharusnya setara dengan monster iblis kelas 9 rata-rata. Pengetahuan ini menyebabkan Han Li menjadi pucat karena shock. Dia segera ingin lari, tapi dia masih berhasil mempertahankan cukup alasan untuk tidak membuat gerakan terburu-buru. Masih ada 2 garis cahaya lagi yang terbang melintasi langit ke arah mereka. Sepertinya mereka datang dengan niat bermusuhan karena mereka terbang tanpa upaya penyembunyian sedikit pun. Saat perkembangan ini terjadi, Han Li menempatkan jubah merah darah di tubuhnya secara diam-diam. Pada saat yang sama,
dia juga memanggil 5 elemen Ben dan keranjang bunga ke tangannya. Dengan ini, Han Li merasa jauh lebih nyaman. Pada titik ini, naga banjir sudah mendesis panjang. Ia memutar kepalanya yang panjang ke arah kura-kura besar yang menahan petir dengan sekuat tenaga, mengawasinya dengan ekspresi aneh. Segera, tubuh naga banjir memancarkan cahaya biru yang menakutkan, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menyusut. Setelah beberapa saat, tubuh naga banjir telah mengambil bentuk yang hampir sama dengan manusia. Kepalanya masih seperti naga banjir yang ganas, tetapi anggota tubuhnya tampak seperti manusia, terlepas dari sisik merah yang menutupi tubuhnya. Itu juga memiliki ekor bersisik tebal yang terus berputar. Transformasi naga banjir membuat Han Li tercengang. Naga banjir berdiri diam di atas lautan yang mengamuk seolah-olah dia berdiri di darat, tidak bergoyang sedikit pun. Namun, setelah dia berubah, matanya tanpa sadar menyapu ke arah Han Li, dan tatapannya menjadi dingin. Han Li tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi dingin saat dia dengan erat meraih harta kunonya dengan telapak tangan yang berkeringat. Untungnya, cahaya keemasan dan kecemerlangan merah baru saja tiba selama waktu itu. Naga banjir segera kehilangan minat pada Han Li saat tatapan dinginnya menyapu 3 orang yang muncul sebelumnya. Cahaya keemasan diturunkan menjadi seorang Taois tua dengan penampilan seorang bijak. Dia membawa pedang di punggungnya dan pengocok ekor kuda di tangannya dan mengenakan jubah Taois emas cemerlang yang berisi 8 trigram. Dia memutar-mutar janggutnya saat dia memeriksa bentuk manusia dari naga banjir. Sementara wajahnya menunjukkan keterkejutan, matanya secara mengejutkan mengandung jejak keserakahan. Tidak jauh dari Taois tua itu berdiri 2 pria parubaya dengan penampilan yang identik. Kulit mereka tampak pucat seperti mayat dan mereka mengenakan jubah merah api yang cemerlang. Satu-satunya perbedaan di antara mereka yang bisa dibedakan oleh Han Li adalah salah satu dari mereka memegang tongkat kepala hantu sepanjang 3 meter, sementara yang lain mengenakan labu merah besar di punggung mereka. Mereka pertama-tama melirik kura-kura besar di bawah mereka sebelum mengalihkan pandangan mereka ke naga banjir dan Taois tua. Mereka berdua diam dan tanpa ekspresi. Orang tua itu tampaknya hanya memiliki kultivasi Nas Chen Sol awal, dan kedua pria parubaya itu tampaknya hanya pembudidaya formasi inti yang terlambat. Tapi Han Li bingung melihat bahwa kedua pria parubaya berjubah merah itu mampu menghadapi tekanan besar dari naga banjir dan Taois jiwa baru lahir tua tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Setelah mata lelaki tua itu mengembara beberapa kali di sekitar keduanya, dia tiba-tiba tersenyum pada mereka dan berkata, "Hehe. Saya tidak berpikir bahwa saya akan bertemu dengan saudara Huo. Taois yang rendah hati ini meminta maaf karena tidak mengenali Anda lebih awal." Wajah pria berjubah merah dengan labu di punggungnya berkedut. Dia kemudian tanpa ekspresi berkata, "Kami juga tidak menyangka akan menemukan senior Jin Xia di sini. Jika senior ingin memusnahkan 2 binatang iblis di bawah kita, kami akan dengan senang hati bekerja sama." Ketika Taois tua mendengar ini, dia merasa murung. Naga banjir adalah eksistensi yang setara dengan binatang iblis kelas 9. Dia tidak begitu sombong untuk percaya bahwa dia bisa menanganinya sendiri. Jika bukan karena kepercayaan yang dia miliki pada harta sihirnya yang tajam, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk melawannya. Setelah Taois tua itu mengerutkan kening, dia batuk kering beberapa kali sebelum berkata, "Kalian rekan Taois pasti bercanda. Taois yang rendah ini tidak akan mampu menghadapi naga banjir sendirian. Demikian juga, Anda berdua tidak bisa menahannya. Tapi bersama-sama, kita mungkin memiliki kesempatan untuk berhasil. Mungkin Anda rekan Daois tertarik untuk mencobanya."
Sudah cukup lama sejak binatang iblis kelas 8 terlihat. Jika kita bergandengan tangan, kita mungkin bisa berhasil. Kalau begitu, aku hanya membutuhkan jiwa naga banjir. Aku tidak membutuhkan inti iblisnya. Taois Jin Xia menatap kedua pria berjubah merah saat dia berbicara. Kata-kata Taois tua itu tampaknya bertentangan dengan harapan kedua pria berjubah merah itu. Tetapi setelah mereka saling melirik, berkomunikasi dengan jelas melalui beberapa metode yang tidak diketahui, pria parubaya yang memegang staf kepala hantu mengangguk singkat dan menjawab, "Baik. Kami akan menyetujui persyaratan senior. Kami junior tidak ingin melepaskan kesempatan ini dan akan berusaha sekuat tenaga." Ketika itu dikatakan, temannya telah mengambil labu merah api ke tangannya. Ketika Taois tua mendengar ini, dia bersuka cita. Dia mengangkat lengannya dan melemparkan cincin giok biru dari lengan bajunya. Itu terbang ke bawah, meninggalkan teriakan aneh di belakangnya. Naga banjir menatap dingin pada ketiganya seolah mengerti kata-kata mereka. Ekspresi sengit berkedip dari wajahnya saat dia membuka mulutnya, menembakkan seberkas cahaya merah ke arah Taois tua itu. Siluetnya kemudian berkedip dan menghilang dari pandangan. Pada saat berikutnya, naga banjir muncul kembali di belakang dua pria berjubah merah dalam sekejap. Dengan jari-jari terbungkus cahaya biru, ia dengan keras menggesekkan cakarnya ke bawah untuk bertemu dengan Dentang. Staf kepala hantu di salah satu tangan mereka secara otomatis mengambil bentuk roh jahat setinggi 3 meter, dan memblokir serangan. Ketika ini terjadi, saudara-saudara yang bermarga Huo sangat ketakutan. Wajah mereka yang kaku dan seperti mayat sekarang dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, labu merah besar bergetar ringan. Dengan deru angin, butiran kristal merah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari labu, menyelimuti area seluas lebih dari 300 meter mengubahnya menjadi alam api yang menyala-nyala dan menjebak naga banjir di dalamnya. Adapun sinar merah tua yang dikeluarkan oleh naga banjir, saat ini terjerat dengan cincin giok Taois tua. Ekspresi Taois tua itu cukup serius dan dia melakukan yang terbaik untuk mencegah cahaya merah mendekati tubuhnya. Dia tahu bahwa cahaya merah tua tidak bisa diremehkan. Naga banjir menekan dua pembudidaya formasi inti yang terlambat dalam upaya yang jelas untuk memungkinkan kura-kura iblis menyelesaikan kesengsaraannya. Sebaliknya, Taois tua dan pria berjubah merah takut melarikan diri dari naga banjir Savage dan bersuka cita pada setiap kekuatan sihir yang disia-siakan binatang iblis itu. Itu akan menyelamatkan mereka dari sedikit masalah di kemudian hari. Adapun kura-kura besar, bahkan jika kesusahannya selesai, ki asalnya akan sangat rusak, dan itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Dengan demikian, tiga pembudidaya melanjutkan pertarungan mereka dengan binatang iblis di langit saat kura-kura besar di bawah mereka mencapai momen kunci dari kesengsaraannya. Baut petir yang jatuh dari langit mulai membentuk bola petir perak. Setiap serangan menyebabkan kura-kura besar itu gemetar dan disambut dengan auman liar. Han Li bersuka cita melihat pemandangan itu. Dia tidak punya pikiran untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Pertarungan di level ini melampaui apa yang bisa dia tangani. Tapi bagaimanapun juga, terlepas dari pihak mana yang menang, itu akan lebih dari cukup untuk menyelesaikan kesulitan tempat tinggal gua Han Li. Sampai sekarang, kesempatan yang sulit untuk melarikan diri akhirnya muncul dengan sendirinya. Han Li segera memanfaatkannya, membenamkan jubah merah darah dengan kekuatan sihirnya dan merobek langit sebagai seberkas cahaya merah darah. Kemunculan dan kecepatan Han Li yang tiba-tiba telah menyebabkan para pembudidaya dan naga banjir menjadi waspada, tetapi mereka segera mengabaikannya.
Ini karena mereka dapat merasakan bahwa kultivasi Han Li cukup dangkal meskipun bepergian dengan kecepatan yang begitu cepat. Seorang pembudidaya formasi inti awal akan terbukti tidak signifikan bagi mereka semua. Karena Han Li takut pada binatang iblis dan pembudidaya menemukan tempat tinggal guanya, dia memutuskan untuk terbang ke arah yang jauh dari kabut laut. Dengan kecepatan menakjubkan jubah merah darah, Han Li mampu melakukan perjalanan beberapa ribu kilometer dalam beberapa saat. Setelah melihat bahwa tidak ada pengejar, dia akhirnya santai dan terbang tanpa jubahnya sambil terus maju. Setelah terbang hampir sepanjang hari, Han Li dengan santai mencari pulau tempat tinggal untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, Han Li menganggap bahwa pertempuran seharusnya sudah selesai, dan dia dengan hati-hati terbang kembali. Seperti yang diharapkan, laut di dekat kabut benar-benar tenang tanpa binatang iblis, pembudidaya, atau kilat surgawi yang terlihat seolah-olah tidak ada yang terjadi. Han Li melayang di atas laut terdekat dan berpikir sejenak sebelum perlahan melepaskan indera spiritualnya ke laut terdekat. Tubuhnya kemudian tiba-tiba kabur dengan kilatan cahaya biru saat dia menyelam ke laut. Dalam beberapa waktu, Han Li muncul, memegang sesuatu di masing-masing tangannya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.